Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dengan kita ya teman-teman. Ada saya punya rencana ya, itu kita dokumentasikan pasien yang saya tolong kan, pasien tadi ya. Nah, jadi cuma harus pasien ya tadi itu dulu. Jadi kalau kita publikasikan aja, saya takut ada masalah di kemudian hari. Sebenarnya banyak teman-teman yang ingin saya bagikan atau share ya ke teman-teman perihal pengalaman saya yang saya temuin sendiri ya secara langsung. Salah satunya tadi itu udah berapa hari ya kita bantu, insya Allah selesai. Jadi malam ini ceritanya kita nyantai Mas. Ya begitulah, ini relax dulu kita. Nah kebenaran ini kalau kebetulan yang kita lagi nyantai-nyantai. Gimana kalau kita lanjutin cerita? Saya sebenarnya masih penasaran dengan teman yang katanya yang keturunan Tionghoa ini yang belajar sama. Oh maksudnya si Agus ya? Ya benar. Itu nanti sampai kemana atau memang dia berhasil dengan belajar dengan mak lampir ini? Oh ya, jadi benar ya teman-teman, mungkin ini momen yang pas mumpung saya lagi relax ya, nggak ada panggilan pasien ya. Begini dah, ini ya kita kembali mundur nih ceritanya kan. Ini ada di share, mungkin nggak penuh ya. Jadi yang saya ceritakan ya, ini Agus, ya kan? Dia ini ada permasalahan Awalnya ya, ada permasalahan dengan seorang perempuan, saya tidak mau sebutkan namanya. Jadi karena dia tahu saya mengerti dunia seperti ini ya kan, jadi beliau ini minta tolong ke saya, Kak, bagaimana caranya agar saya punya ilmu untuk menemukan perempuan. Jadi saya bingung, karena saya nggak ngerti urusan ke sana kan. Karena ini teman, tentu saya harus bantu, walaupun sebenarnya di hati kecil saya, tinggalin aja perempuan itu, cari yang benar kan, cari yang mau dengan dia. Tapi si Agus ini kok mau orang ini. Jadi saya tanyakan, kamu berani kita minta tolong itu pun nanti kalau diizinkan atau diberikan ilmu itu, tapi syaratnya kamu berani dulu. padahal si Agus ini kategorinya masih anak-anak ya, masih SMP kan? Saat itu ya sama, saya juga sama. SMP, ya masih SMP, bukan itu udah kisah yang sangat lama ya. Jadi saat itu saya SMP kelas 1. Jadi masih minim lah pemikiran, taunya maunya jadi Ya. karena dia sepakat ya kan. Saya bawa nih si Agus nih, saya bilang malam nanti kamu siap-siap ikut saya. Yang penting apapun yang terjadi nanti kamu jangan lari, pesan saya kan. Ya. Sekarang kalau kamu mau berpikirlah dahulu, karena kalau sudah sampai di sana nggak usah berpikir lagi, harus nekat. Jadi singkat cerita, malam itu terang sisinya hutan karet yang dulu, yang awal ya, itu benar. Ya. Hutan karet yang mungkin berapa bulan lalu kali ya. Kita ngobrol-ngobrol juga di situ ya. Jadi Mas Indra, si Agus ini bisa kepikiran mau belajar dengan mak lampir itu gimana awalnya? Kenapa enggak sama guru Mas Indra sendiri yang langsung turun tangan atau gimana? Jadi kalau diceritakan kenapa saya tidak bantu, bukannya saya tidak bantu, tapi memang bidang guru saya nggak ke situ ilmunya. Dia nggak mau bantu yang urusan-urusan itu ya. Ya, bukan masalah pantang. Yang dia inginkan ini tentunya, ya maaf ya, saya nggak bilang ilmu hitam dari ilmu putih, tapi intinya ilmunya agak sedikit lari ke sana ya kan. Oh iya. Maaf kan. Jadi tentu kalau saya minta atau tanyakan dengan guru saya menjadi masalah nanti, karena udah sepakat. Malam itu saya bawa dia, si Agus ini, saya bawa
ke hutan karet yang tempo hari kita Iya. ya berapa lumayan ya pernah kita ke sana. Jadi saat itu kalau nggak salah ingat malam Kamis pasti bulan Ramadan, saya ada siapkan semuanya. Saya bilang apapun yang terjadi nanti kamu jangan lari, kan ini konsekuensinya berat nanti kan. Iya benar. Kecuali dia ini yang kita panggil belum datang, nggak jadi masalah lah kalau dia. Tapi kalau sudah datang, saya juga sebenarnya ada antara cemas juga karena belum pernah ini terhubung ke sini ya. Jalur ini saya belum pernah, cuman demi teman saya karena dia berharap saya bisa bantu. Bilang mungkin nanti saya bisa arahkan, yang penting keinginannya saya penuhi dulu. Tapi pikiran untuk langsung berburu dengan Mak Lampir ini dari Agusnya sendiri atau saran Mas Indra? Ya, ini dari diri dia. Dari Agusnya sendiri ya? Dia nanyanya begini, kira-kira yang punya ilmu ini siapa? Terus saya bilang udah membuat ilmu hitam. Nah, itu yang pasti, ya kan? Terus dia tanya, kira-kira siapa orangnya? Nah, setahu saya, tapi saya dengar ini kan hanya sekedar cerita. Saya belum pernah berjumpa ya dengan si gaib ini yang bernama Mak Lampir ini. Apakah benar ini ada atau hanya cerita kan? Legenda yang memang Fiksi. ya fiksi lah maksud saya. Jadi hari itu sebenarnya pembuktian juga buat saya. Apalagi guru saya ini tidak ada ngasih warning ya atau larangan pembatasan. Jadi saya dalam hati saya ini kesempatan ini mumpung si Agus ini mau ya kan, mau, dan saya ingin membuktikan ini cerita benar apa enggak, ceritanya gitu kan. Jadi saya bilang ada, saya pernah dengar ini nama ini tapi saya nggak tahu ada atau enggaknya. Tapi kalaupun ada, inilah tempatnya pas. Dia ini katanya konon menurut cerita dari zaman ke zaman, sebenarnya si Agus itu udah rasa takut juga sebenarnya karena apa ada tumbal gitu kan. Jadi kalau saya bilang masalah ada tumbal atau enggaknya itu nanti beliau yang jawab, bukan saya kan. Jadi kembali ke cerita kita tadi, saya bawa ini ya kan, Ke lokasi ya? lokasi. Setelah saya bacakan doa pembukanya ya kan, saya bilang apapun yang didengar, apapun yang dilihat, saya minta tolong jangan berlari, jangan tinggali tempat ini. Jadi waktu pergi sama si Agus ini nggak ada media atau apa ya? Itu langsung berdua? Ya, kalau menurut, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak bilang orang harus ada media. Kalau versi dari saya, kita nggak ada. Jadi langsung gitu? Ya, nggak ada. Tapi kalau bahan-bahan memang sebenarnya tidak ada. Bukan berarti saya tidak tahu dunia yang seperti itu, tahu ya, cuman memang tidak digunakan. Jadi kembali ke cerita yang saya tadi. Jadi setelah selesai saya bacakan doanya tadi, mungkin berapa detik atau 1 menit, itu di atas kita ya. Memang keliling kan pohon karet tidak? Iya. Ya. Jadi saya nggak tahu datangnya kelelawar itu dari mana. Penuh. Pernah lihat cerita film apa ya? Kayak seperti animasi. Jadi berputar Banyak kelelawar yang ya terbangan di atas kepala. benar. Jadi sepertinya tuh kita itu dipayungin ya, dipayungin. Nah ini posisi si Agus ini gimana? Agus di samping saya. Posisinya duduk atau Duduk. gimana? Duduk, kita sama-sama duduk bersila ya, duduk bersila. Dia di samping saya. Nah, jadi ini tertutup. Memang bulan itu nggak terlalu terang, tapi cukup menerangin kita harusnya kan. Sebenarnya saya udah takut saat itu. Apa itu pertanda dari undangan itu tadi atau memang itu binatang liar gitu? Kalau binatang liar itu udah pasti, cuman binatang liar ini tergerak atau mandoin lah ya. iya, saat itu batin saya bilang ini mungkin dampak pengaruh dari ilmunya si Mak Lampir. Jadi saya itu mulai hari itu pas tepatnya malam itu saya udah yakin ini pasti benar ada cerita ini. Berarti sosok Mak Lampir itu memang benar-benar Ada. Ya, jadi hari itu saya juga harus memberanikan diri karena pertama kali saya berkomunikasi ya kan dengan ya mereka yang berseberangan dengan saya. Harapan saya ini tidak terjadi apa-apa.
saya udah terlanjur janji dengan si Agus ini tadi kan. Jadi, sempat si Agus bilang berbisik, apa enggak kira-kira, saya bilang terus kamu diam aja, saya fokus lagi kan, saya fokus lagi, saya bacakan lagi doanya. Itu lama-lama kelelawar itu makin rendah posisinya ya. Jadi posisinya mungkin kalau kita umpamakan itu nggak setinggi pohon kelapa lah kurang lebih, Di atas kepala Mas Indra ya sama si Agus tadi. ini. Sebenarnya saya ini udah mulai was-was, takut terjadi apa-apa kan, cuman saya harus beranikan diri dan saya percaya Allah pasti melindungi saya, karena yang punya niat jelek ini sebenarnya bukan saya. Iya. Ya itu aja pokoknya, walaupun secara tidak langsung saya membantu beliau ini kan, si Agus ini. Selang berapa detik dia berputar, tahu-tahu hilang dengan sendirinya. Kelelawar ini tadi. Ini yang anehnya. Seharusnya kan kalau dia ini ya Rendah, ini ya kan, rendah. datangnya juga saya nggak tahu bagaimana. Jadi dia hilangnya pun seperti itu juga. Yang mengherankan itu tadi, kelelawar ini menghilang begitu saja. Ya ini yang anehnya menurut saya. Jadi selang berapa detik ya, atau berapa menit, mungkin 1 menit, ini hilang. Senyap sesaat ada suara seorang perempuan tua, mungkin kalau kita bisa bayangkan 70 tahunan ya kurang lebih, itu tertawa di tempat sunyi. Oh, jadi maksudnya ini kelelawar itu hilang berganti wujud menjadi suara itu atau gimana ini? Jadi begini, bukannya kelelawar itu hilang terus menampilkan atau Suara berubah. tadi. Ya bukan begitu. Jadi kelelawar ini hilang persis, saya nggak tahu kemana ya kan, karena ini sebenarnya benda gaib. Benda gaib, saya nggak tahu dia datang dari mana, perginya kemana. Cuman selang berapa jeda waktu dari hilangnya ini, suara itu kedengar. Waktu dia tertawa, saya sebenarnya udah ada yang rasa janggal ya kan, benar-benar takut Si saya. Agus ini ikut mendengar juga. Karena sempat saya pegang, karena ini naluri mungkin insting batin saya kan. Waktu saya takut tuh dia saya genggam Si Agus ini. si Agus ini tangannya. Maksud saya apapun yang terjadi kita berdua jangan pergi, karena udah terlanjur kan. Iya, iya. Udah terlanjur kita berkomunikasi atau mengundang Pak Lampir ini kan. Suaranya itu bergema. Wujudnya memang tidak terlihat secara langsung, tapi batin saya tahu kan, karena saya tahu. Jadi saya nggak bisa ceritakan wah dia mau wujud kayak gitu, enggak. Cuman ini suara jelas. Lama-lama suara itu seperti berpindah-pindah. Mengelilingin gitu ya. Iya, Kesannya mengelilingin. Iya, pertama suara itu saya rasakan di depan. Saya tunggu mungkin sebentar lagi, tapi sebenarnya saya udah takut ini. Karena udah terlanjur, karena begini ya. Gimana teman kita percaya, kita tinggalin nggak mungkin kan. Dia percaya saya mampu dan bisa membantu, nah saya tanamkan juga apapun yang terjadi malam itu kita sama-sama. Nah, di suara di depan ada, tahu-tahu hilang. Saya terus bacain ini doa yang diajarin oleh guru saya ini. Saya berharap dengan izin Allah, walaupun salah yang saya minta ini dibuktikan. Saya minta bukti karena sebenarnya saya juga pengen juga membuktikan ya, bukan pengen minta ilmunya. Nah, tahu-tahu suara itu seperti di belakang saya. Oh, berpindah tempat. Iya, tapi tidak tertawa lagi. Seperti suara benar-benar suara nenek-nenek ya. Beraninya memanggil aku. Lancang. Mau apa kau? Apa kamu urusannya memanggil saya kemari? Berani kamu, dia bilang kurang lebih seperti itu. Saya rasakan tangan Agus itu, apa dia gemetar atau apa, mungkin mau lari atau gimana kan, karena nggak ada obrolan kita. Dia seperti mau geser kan, saya tahan, saya bisikin, jangan lari, apapun yang terjadi. Lama-lama saya tidak bisa melihat apa-apa, gelap, tapi saya bisa merasakan tangan Agus yang saya genggam. Jadi saya juga bingung, obrolan saya dengan dia ini saya nggak tahu apa si Agus ini dengar saat itu. Ternyata obrolan saya dengan Mak Lampir ini Agus ini dengar. Waktu kejadian di situ tuh Iya. dia ikut mendengarkan juga ya. Iya. Jadi di posisi Mas Indra tidak bisa melihat itu memang berkabut, apa memang matanya menjem atau memang gimana?
Jadi ini saya ngelihat ya, seperti sekarang ini. Cuman saya dengan mata melek gitu ya, saya tidak tahu apa masalahnya. Ya sempat panik. Saya lihat ke kiri kanan tidak ada apa-apa. Gelap, tertutup gitu ya? tertutup. Jadi saya sebenarnya udah cemas, apakah ada masalah nantinya dengan saya. Saya pikir saya yang termasuk ke alam gaib. Oh, pindah gitu. Menurut saya kan, karena saya nggak bisa melihat apa-apa. Dan Agus ini masih saya rasakan, saya pegang. Tapi Waktu saya lihat si Agus nggak kelihatan. tangan si Agus ini dipegang nggak kelihatan, Hah? tapi wujud dari mak lampir ini memang belum kelihatan atau memang Dia kelihatan tapi samar-samar, ya. Ini penglihatan saya saat itu. Jadi dia tanyain, kamu ngundang saya berani? Yaitu dia ini ngancam sebenarnya. Apakah ingin cari mati? Apakah memang benar-benar mau nantang dia? Jadi saya bilang, karena saya udah terlanjur basah, saya kumpulkan semua keberanian yang ada, saya paksakan ini. Saya pertama ingin sesada. Saya bilang, walaupun agak sedikit nada agak parau, karena agak sempat tercekat di sini ya. Takut lah ya. Wajar, saya nggak mau munafik. Ini momen yang sangat menakutkan menurut saya. Nah, jadi dengan suara perlahan itu saya ulangi lagi, diam aja di si mak lampir ini. Saya bilang, mak, saya mau. Jadi dia ketawa. Dengar saya, Terbata-bata gitu ya? ya, dengar saya ngomongnya atau berbicaranya terbata-bata ini tadi, tertawa dia. Tambah semakin takut saya. Insting, ini tangan Agus jangan sampai lepas. Tetap dipegang terus ya? Karena saya nggak bisa pastikan saya ini masih di alam kita atau di alam gaib. Jadi Atau apa kita ketarik sama mak lampir ini ikut yang dalam jelas dia gitu. ya, takutnya itu saja yang saya perlu jaga, orang ini jangan sampai terjadi apa-apa. Saya bilang akhirnya ada keberanian datangnya mungkin karena izin Allah, saya paksakan. Saya memberanikan diri, mak. Apa maunya kamu? Saya mau minta ilmu, tapi bukan untuk saya. Jadi dia bilang, ilmu apa yang kamu minta dan untuk siapa? Orang yang di samping saya ini, yang tangannya saya genggam. Oh, dia bilang, kalau ilmu saya banyak, kamu mau apa? Oh, malah si mak lampir ini menawarkan ya? Iya, makanya saya juga sebenarnya agak bingung saat itu. Bingung bercampur takut. Karena ada obrolan komunikasinya, walaupun ada rasa takut. Karena ada obrolan, jadi saya berani kan. Saya bilang aja, pokoknya saya minta ilmu penunduk perempuan. Saya nggak tahu apa nama ilmunya, terserah saya bilang, intinya itu. Minta itu ya. Wah, memang yang dari awal udah Agus ceritain. Ya, saya nggak tahu apakah nama ilmunya. Saat itu yang saya baru tahu ya ceritanya si Agus ini. Intinya dia minta pengetahuan atau ilmu apa namanya, ini perempuan bisa tunduk. Belakangan baru tahu kalau ini sebenarnya seperti ilmu pelet kali kan. Oh iya, baru tahu. Waktu dia bilang ilmu apa, saya bilang ilmu itu tadi, Iya. dia tertawa. Jadi saya, waduh, ini jangan-jangan bermasalah. Tapi saya mau lari nggak mungkin, karena semuanya dari sini ke bawah itu udah seperti kaku. Bisa kita kontrol lah ya? Ya, saya merasakan kaki saya ada, tapi seperti kehilangan tenaga. Berat gitu ya? Berat. Nah, jadi makanya semakin kuat orang ini jangan sampai saya lepasin genggamannya, karena saya nggak tahu posisinya itu sebenarnya masih di situ kah atau tidak, ya kan? Karena saya tidak mendengarkan suara Agus. Terus si Agus ini memang nggak ada bunyi sedikit pun ya, atau komentar sedikit pun ya? Mungkin ada atau memang saya yang nggak dengar. Jadi antara dua. Jadi karena pengalaman yang sudah selama saya berguru dengan guru saya, jadi apapun yang kita mungkin teman atau apa itu harus kita genggam. Takutnya kalau kita masuk ke alam gaib ini bermasalah kawan kita ini. Oh, takut tertinggal atau Ya, takut apa saya ya? jaga itu aja, karena saya bilang apapun caranya kamu saya bantu, saya kasih jalan. Kalaupun kamu percaya dengan izin Allah saya bisa, maka saya jaga kamu. Itu ceritanya. Jadi dia tertawa, terus dia jawab permintaan saya tadi. Kalau minta ilmu itu terlalu kecil, kenapa panggil saya, katanya. Oh, maksud mak lampir ini itu ilmu yang gampang lah ya? Gampang menurut dia. Jadi saya itu sebenarnya bingung tuh. Ternyata ilmu simpel.
gampang loh, kan saya nggak, kenapa harus manggil dia juga, pikir kan. Saya bilang saya mau ilmu itu karena teman saya minta. Kok bisa ya Mas Indra? Sedangkan kalau saya lah sendiri yang dengar-dengar cerita atau apa, Mak Lampir ini kan memang kesannya tokoh yang ya begitulah, yang jahat, Paham. memang yang berlawanan, yang selalu berseteru dengan yang golongan yang begitu. Tapi Jadi- kok ada daya tariknya dia dengan Mas Indra tuh, ada apa? Jadi begini, saat itu jujur ya Kak, saya tidak juga tahu dasarnya apa dia ini mandang saya kan. Saat itu yang saya pikirin karena guru saya. Tapi nantilah kita, ini karena di jauh hari setelah saya pelajarin hingga akhirnya saya ketemu ini, tapi udah jangka waktunya udah panjang nih Dak. Ya, lumayan jauh ya. Ternyata ada yang membuat Mak Lampir ini memandang saya, kenapa saya Dia rasakan tertarik mengajarin gitu ya. ini lain waktu lah kita ceritain kisah itu ya, kenapa bisa, karena ini sedikit panjang ceritanya dan sedikit perlahan ada pemahaman di sini ya. Jadi kembali cerita dengan Agus tadi, dia ngasih tempo. Jadi saya bilang terima kasih. Nah, ini dia pamit. Waktu pamit itu saya rasakan seperti ada hembusan angin ya di sekitar itu, dan saya mendengarkan bunyi gemerisik pohon karet. Tapi saya belum melihat ini. Saya cuma mendengarkan, berarti angin cukup kencang. Bukan di badan saya aja yang saya rasakan. Sama-sama penglihatan saya normal. Saya lihat Agus ini masih saya genggam, tapi dia diam aja. Posisi duduk. Jongkok. Dia bersila, tapi dia seperti orang membungkukkan badan ya kan. Takut lah ya kesan. Saya pikir orang ini pingsan apa. Jadi saya langsung dia tersentak. Sudah ini, kenapa? Saya nggak kuat lagi, takut. Udah, saya bilang kita nggak usah ngobrol di sini, kita ceritakan sambil berjalan nanti di jalan. Malam itu selesai. Kita di itu. Jadi kita pulang nih ceritanya. Dari hutan karet itu keluar ya. Keluar dari area itu karena saya nggak mau membahas itu di sana karena takut ada apa-apa juga. Jadi saya bawa, jangan ngomong apa-apa atau berbicara apapun sebelum kita keluar dari Hutan karet itu. Karena saya juga nggak tahu sebenarnya kita ini berurusan dengan apa sebenarnya. Intinya kita berurusan dengan salah satu dukun yang menguasai ilmu di zaman itu ya kan, salah satunya. Jadi saya cari aman dulu, keluar, sambil jalan saya ceritain, tinggal kamu yang mau atau tidaknya. Saya dengar gitu, kaget saya dengan persyaratan yang Mak Lampir mau tadi. Jadi maksud saya sebenarnya mau jelasin kan, ternyata dia dengar juga. Loh, kenapa mata saya tidak melihat, pikir saya kan. Jadi saya ambil segi positifnya aja, enggak mungkin saat itu Allah tidak ingin memperlihatkan supaya saya jangan takut. Ini positif aja yang saya pikirin ya kan, nggak mikir yang aneh-aneh ya kan. Kiranya nggak terlalu jelas perwujudan dari Mak Lampir ini ya. Ya, mungkin kalau saya lihat bisa jadi saya takut. Jadi lebih baik mendengarkan suaranya saja. Itu pun udah takut. Iya. Saya mau jelaskan, ternyata Agus ini juga dengar. Ya sudah, saya bilang, karena kamu sudah tahu semua, sekarang tentukanlah sendiri. Saya udah cukup sampai sini membantu kamu. Sisanya kamu. Nah, satu hal yang perlu kamu ingat, selama kamu 7 hari ini, dia bilang, ini Agus ini diawasi. Istilahnya sudah dipantau sama Mak Nah, Lampir ini. saya ini nggak tahu diawasin ini dalam artian apa kan? Apakah dilihat dari jauh, ataukah ada yang mendampingin? Karena hari itu, malam itu tepatnya, saya tidak merasakan ada yang mengikuti kita kan. Jadi kita pulang ke rumah masing-masing. Bisa, saya bilang, nggak usah buru-buru, dirmungin, bisa jadi kamu keluar dari akidah. Saya cuma pesannya begitu. Kelang berapa hari dia datang setelah kejadian ini, dia bilang ada yang aneh. Aneh apa? Saya bilang, saya berapa hari yang lalu main ke rumah teman dia, teman satu SMP dengan dia. Si Agus ini nggak satu SMP dengan saya kan, ini SMP ya, berbeda. Jadi waktu dia main ke rumah temannya itu ada anjing gang kan,
Memang biasanya memang anjing itu suka ya namanya ngumpul ya, lah. ngumpul terus gonggong gitu kan. Pendang lah ya. Mungkin apa sebabnya si Agus ini didekatin. Cuman aneh kata si Agus, waktu dia ngelihat anjing itu seperti ada yang dilihat bunyi teng terus pergi. Oh, ketakutan gitu. Iya. Jadi saya pikir ya benar cerita kamu. Benar. Ada yang aneh nggak berapa hari setelah kejadian itu atau mimpi saya bilang. Tidak ada bilang. Sudah saya bilang. Jadi dia pikir mungkin sebaiknya Indra apa kita coba aja kata dia kan, Kata si Agus ini ya. kata si Agus ini tadi. Saya bilang keputusan ada di tangan kamu, saya tidak memaksa, tidak menyuruh. Kalau kamu mau silakan, karena menurut saya pasti ada pertanggungjawabannya juga seperti kata Mak Lampir kan. Iya benar. Cuman saya yakin tidak ada yang namanya tumbal nyawa. Berat lah ya. Ya kalau menurut saya saat itu kasarnya si Agus ini keluar dari Islam. Nggak boleh lagi nyebut lah. Kalau nggak boleh lagi nyebut, apalagi namanya enggak. Ya istilahnya udah pertuhankan lain lah. Ya intinya terserah dia mau tidak percaya sesuatu selain daripada Allah. Intinya dia keluar dari Islam. Iya. Jadi saya nggak bilang mau matain semangat dia. Itu kembali dengan niat dia kan. Semakin dia rasa dendam itu masih ada ya silakan. Jadi setelah ketemu dengan saya itu kalau nggak salah ingat 6 hari 6 hari Setelah malam kejadian ya. nggak waktu dia cerita ini kan kita udah pulang tuh kan. Hmm. Nah, berapa hari yang setelah dia di rumah dia datang, hanya yang ketemu yang dia bilang ada anjing tadi. Oh iya benar. Takut ya. Nah, sudah cerita panjang lebar udah saya nasihatin, dia pulang. Kalau nggak salah saya hari ke-6 itu dia datang lagi. Jadi dia bilang, "Ra, bantu saya." "Bantu apa lagi?" Saya bilang. "Saya ini kayaknya ada masalah." "Masalah apa?" Saya bilang. Jadi dia cerita. Nah, namanya orang Tionghoa kan, dia manggil ibu mami ya. Iya. Jadi mami saya ini bilang, "Kamu nih saya nggak lihat sholat, kamu ini main terus Gus," gitu. "Ya Mi, bentar lagi, cepetan," katanya. Jadi dia ngambil air wudhu pas itu sholat maghrib. Dia cerita kan, katanya. Ya emang biasa sholatnya kalau nggak ke masjid, tentu di kamar dia kan. Jadi pas dia bentangin sejadah, dia mau sholat, jadi dia ninja itu dia teriak. Waktu berdiri di atas sejadah itu. Jadi dia teriak itu dia bilang panas. Saking kencangnya teriaknya itu jadi maminya datang ini maminya ke kamar itu karena dipikir maminya api ya kebakaran kan. Jadi sempat teriak papi. Jadi si maminya manggil suaminya kan. Iya. Memang Agus manggilnya papi juga tuh. Jadi suami istri ini datang ke kamarnya si Agus. Ada apa gitu kan? Kata Agus, panas pi. Apa yang panas? Tapi dia nunjuk sejadah. Kaget mami. Jadi disuruh duduk dulu. Papinya bilang, "Ambil air putih, minum dulu." Kasih minum, ditanyain, "Kamu selama ini kemana aja?" "Gak kemana-mana pi." Tapi itu sebenarnya ceritanya agak ini juga ya Mas. Masalahnya Ya. kan ini dia belum diangkat jadi murid atau memang belum ada pewaris ilmu dan segala macam. Ya. Tapi perjanjian itu udah jalan. Nah itu yang buat saya bingung. Jadi yang dimaksudnya diawasin itu berarti tidak jauh dari Agus, mungkin di dalam diri dia sendiri ilmu itu tinggal menunggu persyaratan aja. Mungkin ini yang saya tafsir ya. Tinggal dari Agusnya ya. Ya, jadi sebenarnya hari itu ilmu itu udah turun mungkin. Menurut saya setelah saya analisa, mungkin anjing itu takut ada yang dilihat. Iya benar. Apalagi Agus bilang waktu dia mau sholat maghrib itu panas, berarti kan ada yang lain. Ini logika saya dah. Udah ada yang berbeda lah ya. Ya, jadi kata mami sama papinya, "Kamu ngapain selama ini nak? Ngomong yang jujur. Kalau mau selamat, nggak kemana, jangan bohong," katanya. "Kamu ngikut siapa?" "Nggak ngikut siapa-siapa," katanya. "Kamu temuin orang yang ngajak kamu mau berguru apapun namanya, jangan diterusin. Ini udah tidak benar," katanya kan. Oh, berarti si papinya Agus ini udah curiga lah ya. Udah curiga karena mungkin saya nggak tahu mereka ada wawasan hal apa. Intinya saat itu tuh si Agus ditekankannya harus ngaku kalau anaknya ini belajar ilmu. Karena anaknya takut, jadi memang juga menjaga saya supaya jangan terlibat kan. Karena kadang-kala saya sering main di situ juga. Lu kenal lah ya. Kenal sama mami papinya, kenal benar. Jadi
saat itu kadang kita main situ, dia punya toko kecil kan, jadi toko manisan lah, udah termasuk besar zaman itu ya kan. Jadi saya sering sana kan, mau ciki kasih sama dia kan, ya namanya SMP zaman itu kan. Jadi setelah dia dimarahin itu, paginya ke rumah saya, ini hari yang ke-6 kata saya. Jadi dia minta tolong bagaimana solusinya. Saya takut takutnya kenapa? Masa meja sejadah aja panas. Saya balik bertanya, panas itu panasnya bagaimana? Apa seperti kita berdiri di bara api atau sensasi aja yang kita rasakan? Sejadah itu katanya panas. Ini kan saya mulai gini, saya bilang, Bos, kalau kamu mau percaya dengan saya, syukur alhamdulillah, berhenti, cukup sampai di sini. Menurut saya, kalau dia mau teruskan, saya minta tolong jangan libatin saya. Itu hak dia kalau dia mau terusin kan. Cuman dengar cerita dia, saya bilang saya sarankan cukup sampai di sini. Minta ilmu dengan minta ilmu dengan mak lampir ini berarti kamu belum siap. Bukan dianya nggak mau kasih ilmu, dia yang belum siap. Karena kamu nggak berani terang-terangan dengan mami papi kamu. Harusnya berani, saya bilang kan. Nggak mau cerita terbuka gitu ya. Saya nuntut ilmu, sudah kan harusnya kan, malang basah. Jadi gimana Ndra? Ya sudah, saya bilang, kamu nggak usah ikut, saya yang putusin. Pokok intinya kamu tidak ada hubungan dengan beliau. Mulai hari ini, semoga aja ini mudah. Jadi singkat cerita dia pulang, malamnya saya panggil lagi. Oh, jadi setelah aku cerita itu Mas Indra putuskan malam itu mau mengundang Mak Lampir kembali. Mengundang Mak Lampir lagi dengan harapan dia berkenan memutuskan perjanjian ini, walaupun karena ini sebenarnya masih dalam tenggang waktu kan. Ya, masih ada waktu yang Ya, tunggu. jadi 6 berarti malam itu jatuhnya baru mau malam ke-7 kan. Iya. Baru mau ke satu hari yang ke-7-nya. Jadi malam itu dia datang, di rumahnya dia datang. Si Mak Lampir ini. Nah, sudah tahu bakal begitu terjadi. Saya buat tawaran begitu, sebenarnya saya tidak berkenan orang ini jadi memiliki ilmu dia. Loh, nanti kan sengaja dipersulit. Iya, benar. Saya bilang, pokoknya Mak, tolong dihentikan. Nah, jadi gue ngasih tahu, itulah manusia. Kalau mengikuti nafsu saja, tapi tidak punya keberanian. Karena saya juga merasa bersalah kan. Jadi saya bilang, sekali lagi Mak, saya minta maaf atas nama teman saya. Mungkin terlalu memaksakan. Ya sudah, kapanpun kalau kamu memang berkenan menerima ilmu dia, katanya, saya tunggu. Jadi Mak Lampir ini masih menawarkan kembali. Masih menawarkan kembali. Saat itu yang saya pikirkan, yang penting teman saya selamat dulu ya kan. Karena saya juga udah cemas sebenarnya ya. Kalau apalagi nanti yang terjadi kan. Apalagi kalau dia misalnya ke masjid, saya nggak tahu kan. Yang saya pikirin jangan-jangan nanti gila kan. Jadi singkat cerita itu, Mak Lampir ini berkenan menarik semua perjanjiannya, dan sampai saat ini teman saya selamat. Jadi buat teman-teman ya, termasuk mungkin pada juga nanti kalau tertarik atau ketemu sesuatu yang bersifat yang kesannya, coba dipikirin dahulu sebelum meminta, ya, baik buruknya. Begini, banyak kejadian orang menuntut ilmu tapi nanti matinya atau sakaratul mautnya susah. Dampak di akhirnya kita nggak tahu. Atau dengan ilmu ini dia selalu mendapat yang namanya permasalahan, tapi ilmu dapat tapi ada permasalahan selalu. Maksud saya berpikiran dengan secara bijak sebelum memutuskan. Ini bukan sudah kita beli rokok misalnya di warung atau toko atau supermarket, uang nggak ada, udah saya lupa nih Mbak, atau gimana, saya pulang dulu. Rupanya kalau sudah kita meminta dengan gaib, itu dibilangin sanggup. Oh, nggak bisa kita batalkan di setengah Sebenarnya jalan. bisa.
sudah bisa bertemu dengan beliau ini berarti sudah memenuhi syarat. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, berpikirlah sebelum meminta ilmu, mendalami ilmu pengetahuan, apalagi yang bersifatnya kegaiban ya. Perhatikan itu ilmu sumbernya dari mana dan dampaknya apa kepada kita, itu yang penting. Yang paling penting lagi, kira-kira karena kita muslim ya, nah, ini ada tumburan apa enggak, itu aja yang penting menurut saya kan. Ambil hikmah dari kisah Agus ini, bukan menjadi yang penting nafsu kita lampiaskan, amarah kita penuhin, tapi ternyata malah jurang yang kita dapatkan. Jadi ini udah masih bagus nih si Agus nih, bagaimana kalau ilmu itu jadi? Saya juga nggak tahu kan, bagaimana cara memutusinnya. Nah, berawal dari situlah saya mulai menekunin, tapi nanti kita ceritain ya kenapa saya tertarik, nanti saya ceritain lah ke depannya lain waktu, ada kesempatannya kan. Jadi cukup sampai di sini saja kisah Agus ini, kurang lebih lumayan lah tidak terobati ya kan ya, kurang lebih buat teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan video ini nantinya, ambil hikmahnya, jadikan contoh yang baik untuk pengalaman hidup. Ingat, sebelum bertindak dipikirkan terdahulu supaya jangan jadi penyesalan. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya channel. Oke? Kalau tidak, aku hisap darah kalian.